Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di bulan puasa ini kita sudah memasuki hari yang ke-10. Kita tetap semangat untuk menjalankan puasa dan tetap kuliah daring online dalam mata kuliah statistik dasar. Pada materi minggu ini kita akan bahas tentang bentuk pengujian hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel berpasangan. Dalam materi bentuk hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel berpasangan, di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama ada uji chi-square for K sampel Cochrane-Key, yang kedua ada uji Friedman, dan yang ketiga ada analisis ovarian atau ANOVA. Yang membedakan dari ketiga uji ini adalah jenis data yang digunakan dalam penelitiannya. Apabila datanya nominal, maka metode yang digunakan adalah Cochrane-Key. Apabila datanya ordinal, metode yang digunakan adalah uji Friedman. Apabila datanya interval atau rasio, metode yang digunakan adalah analisis ovarian atau ANOVA. ANOVA sendiri dibagi menjadi dua, ada ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas masing-masing dari setiap metode ini. Yang pertama kita awali dari apa konsep yang berkenaan dengan sampel berpasangan. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah pernah membahas tentang konsep pengujian hipotesis komparatif untuk 2 sampel yang berpasangan. Di sini dikembangkan lagi di mana sampelnya lebih dari 2. Jadi sampelnya yang paling sedikit adalah 3. Definisi dari sampel berpasangan itu sendiri adalah suatu sampel yang diukur lebih dari 2 kali perlakuan. Misalnya sebelum sampel diberi perlakuan, ketika suatu kejadian, dan sesudah sampel diberi perlakuan. Jadi ada 3 perlakuan ini: sebelum, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Lebih 2 sampel berpasangan diukur bersama, misalkan dengan pendekatan efektivitas 3 metode kerja. Jadi perbedaannya hanya 3 kondisi atau 3 keadaan atau 3 peristiwa yang berbeda. Kalau yang 2 berpasangan hanya ada 2. Kalau di sini paling sedikit 3 keadaan yang berbeda. Satu populasi diperlakukan lebih 2 perlakuan yang berbeda. Adapun metodenya ada 3, sudah saya sebutkan tadi. Kita bahas yang metode pertama dulu, adalah uji chi-square for K sampel Cochrane-Key. Uji Cochrane-Key digunakan untuk data yang bersifat nominal dengan K sampel yang bersifat dependen. Sebelum melangkah ke uji Cochrane-Key, kita sudah kenal uji McNemer yang digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan antara 2 proporsi sampel yang saling berhubungan dengan data nominal dengan 2 sampel yang bersifat dependen. Cochrane-Key ini mengusulkan uji di mana sampel yang digunakan lebih dari 2 atau K sampel, paling sedikit 3 sampel. Nah, ini perluasan dari uji McNemer. Rumus dari Cochrane-Key seperti ini, dilambangkan dengan Key, ini identik dengan chi-square, sehingga dalam hal ini pengambilan keputusannya itu sama dengan pengambilan keputusan untuk metode pengujian yang lain. H0 ditolak apabila nilai statistik uji lebih dari nilai tabel, atau nilai tingkat kemanaannya lebih kecil yang diperoleh lebih kecil dari tingkat kemanaan yang ditetapkan. Kemudian untuk metode selanjutnya ini sudah, yaitu uji Friedman. Untuk contoh kasusnya nanti setelah sesi konsep dulu, nanti akan saya jelaskan per metode dan contoh kasusnya.
serta penyelesaiannya menggunakan SPSS. Untuk yang kedua, uji Friedman, di mana uji Friedman digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel yang berpasangan apabila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke ordinal. Uji Friedman ini merupakan alternatif dari uji ANOVA satu arah atau satu jalur. Nah, apabila dalam uji ANOVA itu tidak dipenuhi asumsi-asumsinya dalam statistik parametrik, contohnya asumsi data tidak memenuhi distribusi normal, maka alternatif selanjutnya dilakukan menggunakan uji Friedman. Rumus uji Friedman seperti ini, ada dua rumus kategori. Yang pertama dengan pengulangan, tanpa pengulangan, dan yang selanjutnya dengan pengulangan. Rumus manualnya ini, kesimpulan pengambilan keputusannya berdasarkan nilai C kuadrat. Nah, apabila nilai C kuadratnya itu hitung ya lebih besar dari C kuadrat tabel, maka tolak H0. Apabila nilai C kuadratnya lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka terima H0. Hal ini sejalan dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan pengujian hipotesis untuk semua metode. Kebanyakan ya ini kesimpulannya atau ketetapannya ya, yaitu H0 ditolak jika nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel atau nilai tingkat kemanaan yang diperoleh lebih kecil dari nilai tingkat kemanaan yang ditetapkan. Untuk selanjutnya metode yang ketiga yaitu analisis of varian. Analisis of varian merupakan pengembangan dari uji T untuk data sampel bebas. Jadi di sini sampelnya lebih dari 2, paling sedikit 3, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata lebih dari 2 kelompok. Analisis of varian tersendiri merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memutuskan apakah sampel yang berasal dari populasi mempunyai rata-rata yang sama. Ketika perbandingan rata-rata melibatkan paling sedikit 3 kelompok data, jadi paling sedikit nanti sampelnya 3, maka dapat digunakan analisis of varian. Ada 2 jenis analisis of varian, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Kalau one way ANOVA itu 1 faktor, kalau two way ANOVA itu 2 faktor. Nanti ada contoh masing-masing untuk one way ANOVA dan two way ANOVA sehingga tahu perbedaannya. Rumus dari one way ANOVA seperti ini, sehingga menghasilkan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini diperoleh nilai F hitung, yang nantinya nilai F hitung ini dibandingkan dengan nilai F tabel. Seperti ini cara melihat F tabelnya, dengan kriteria penolakan H0 apabila nilai F hitungnya lebih dari nilai F tabel. Kemudian ada pengujian lagi menggunakan multiple comparison apabila datanya lebih dari 3 kan ya, sehingga dari setiap kelompok data tersebut diuji apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Tujuan dari multiple comparison di sini digunakan untuk menguji pasangan-pasangan kelompok yang berbeda. Metodenya ada LSD, HSD, SNK, Duncan, Skiffy, dan lain-lain. Untuk di sini saya jelaskan yang LSD saja, yaitu least significant difference, di mana hipotesisnya yang berbunyi rata-rata dari sampel tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, kemudian yang hipotesis alternatif tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-masing sampel yang ada dalam faktor tersebut. Rumusnya seperti ini. Jadi dalam analisis of varian ini ada 2 langkah ya. Yang pertama, menguji apakah ada perbedaan yang signifikan